Halo teman-teman, selamat datang di Chips Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film animasi dari Disney yang sudah ditunggu-tunggu perilisannya. Film ini berjudul Raya and the Last Dragon yang dirilis belum lama ini, yang bercerita tentang petualangan seorang gadis muda yang mencari keberadaan naga terakhir saat dunia sedang mengalami kehancuran, yang mana sang naga dipercaya dapat mengalahkan dunia dari kehancuran. Sebelum kita masuk dalam ceritanya, saya ingatkan dulu untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar kalian semua dapat selalu menyaksikan video dari Chips Film. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai ceritanya. Dikisahkan 500 tahun yang lalu, ada sebuah negeri bernama Kumandra yang sangat damai dan para naga hidup berdampingan secara damai. Namun, kedamaian mereka seketika berhenti ketika sebuah wabah bernama Doron menyerang negeri itu. Doron kemudian membuat sebuah makhluk hidup yang disentuhnya menjadi sebuah batu. Para naga pun kemudian berjuang sekuat tenaga untuk melawan kekuatan itu, namun mereka tidak sanggup menghentikannya. Kemudian di saat genting itu, naga terakhir yang bernama Sisu sudah memusatkan semua kekuatan sehingga menjadi sebuah permata naga. Dengan kekuatan permata itu, kemudian memusnahkan semua drone yang ada di muka bumi. Semua orang yang menjadi batu kemudian kembali di dunia, namun tidak dengan para naga. Sedangkan yang tersisa dari naga terakhir hanyalah permatanya. Namun permata itu malah menimbulkan kekacauan ketika para manusia mulai bertarung untuk memperebutkannya. Karena itu, negeri kemudian terpecah menjadi 5 bagian. 500 tahun kemudian, seorang wanita muda yang bernama Raya terlihat dia sedang berada di suatu terowongan yang di tempat itu terdapat banyak perangkap. Tapi ia dengan mudah melewati perangkap tersebut dengan bantuan seekor armadillo yang bernama Tuk-Tuk, yang juga menjadi teman baiknya. Setelah melewati terowongan itu, yang mana terdapat permata di tempat itu, namun di tempat itu ada seorang yang menghadang Raya, dan mereka pun saling bertarung, dan ternyata semua itu hanyalah sebuah ujian, yang mana sang ayah menguji Raya untuk menggantikannya menjadi penjaga permata naga. Keluarga mereka sejak dulu sudah bersumpah untuk melindungi permata naga itu dari generasi ke generasi, dan kini tiba saatnya bagi Raya. Sang ayah pun mengangkatnya lulus dan layak menggantikannya. Negeri mereka sangatlah indah, begitu juga dengan penduduknya. Tinggal dengan damai, sedangkan sang ayah adalah pemimpin di negeri itu. Negeri mereka sendiri bernama Negeri Hati, satu dari 5 negeri pecahan Kumandra 500 tahun yang lalu. Sedangkan 4 negeri lainnya bernama Negeri Ekor, Negeri Cakar, Negeri Tulang, dan Negeri Taring. Raya sendiri menganggap kalau dampak negatif lainnya sebagai musuh mereka dan juga sangat jahat. Tetapi berbeda dengan sang ayah, berusaha meyakinkan Raya kalau dulunya mereka bersatu dan tinggal dengan damai di tanah yang disebut sebagai Kumandra. Kemudian hari yang ditunggu pun sudah tiba. Para pemimpin dan pasukan dari keempat negeri itu sudah tiba di Negeri Hati. Mereka kemudian disambut baik oleh rakyat. Awalnya semua berjalan dengan baik-baik saja. Raya bahkan berkenalan dan berteman dengan seorang gadis yang bernama Namari, yang mana dia adalah anak dari pemimpin dari Negeri Tulang. Mereka bercerita tentang banyak hal dan juga mempunyai banyak kesamaan. Namari bahkan sangat menyukai cerita tentang para naga sama seperti Raya. Namari kemudian menceritakan legenda dari negerinya. Dia mengatakan kalau sang naga terakhir sesudah itu sebenarnya masih hidup. Namari mengatakan kalau dia terjatuh ke dalam setelah mengalahkan para guru dan tertidur di sebuah sungai. Lalu Namari pun memperlihatkan sebuah peta aliran sungai yang menunjukkan keberadaan Sisu kepada Raya. Setelah ini Namari lalu memberikan kalung naga yang dipakainya sebagai hadiah kepada Raya. Berniat ingin membalas kebaikannya, Raya kemudian membawa Namari ke gua dengan niat ingin memperlihatkan permata naga itu. Sampainya di situ, Namari malah menyerang Raya dan mereka pun bertarung. Rencanakan Namari dan ibunya sudah mata naga itu sejak awal. Kemudian Namari menembakkan sebuah kembang api yang memperlihatkan lokasi gua itu. Kemudian orang-orang mendatangi tempat itu mengambil permatanya.
Sang ayah kemudian datang dan berusaha meyakinkan semua orang kalau mereka bisa bersatu lagi, hidup dengan damai. Tak lama kemudian, seorang menembakkan anak panah ke arahnya. Mereka kemudian mulai mengambil dan memperebutkan permata itu. Sedangkan sang ayah yang sudah terluka tidak bisa berbuat apa-apa melihatnya. Karena saling berebut sayangnya, permata itu malah terjatuh dan terpecah menjadi 5 bagian. Kemudian sesuatu pun terjadi. Tempat itu perlahan-lahan mulai runtuh, terlebih lagi ketika monster drone yang mereka anggap sebagai legenda selama ini tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Satu persatu orang kemudian mulai diubah menjadi batu. Kemudian ayah raya mengambil pecahan dari permata itu untuk menghalau monster itu. 4 negara lainnya kemudian mengambil semua permata itu satu persatu. Mereka pun mulai pergi dari tempat itu. Karena sudah terluka dan tak bisa melanjutkan larinya, sang ayah kemudian berusaha meyakinkan Raya kalau dialah sang penjaga permata naga. Sang ayah juga meminta Raya untuk terus berjuang. Setelah itu, sang ayah kemudian memberikan pesan permata naga itu kepada Raya. Dan secara bersamaan, dia mendorong Raya ke dalam sungai. Sedangkan dirinya berubah menjadi patung. 6 tahun pun sudah berlalu. Negeri Ekor yang mana terlihat negeri itu sudah sangat tandus dan tidak ada orang yang tinggal di negeri itu. Kita juga akan diperlihatkan dengan Raya yang tumbuh dewasa, begitu juga untuk teman baiknya, yaitu yang menjadi kendaraannya. Selama 6 tahun terakhir, Raya ternyata mencari keberadaan Sisu seperti yang pernah didengarnya. Hanya berbekal peta sungai yang dicuri dari Namari dari beberapa tahun sebelumnya. Akhirnya Raya kemudian mendatangi ujung aliran sungai terakhir seperti yang tergambar pada peta. Raya malah menemukan sebuah kapal yang terdampar di tempat itu. Putus asa, Raya kemudian masuk ke dalam kapal keram itu. Di tempat itu mulai melakukan sebuah ritual, sembari mengungkapkan isi hatinya yang sudah mencari tempat itu selama bertahun-tahun. Dia juga berharap Sisu dapat muncul dan membantu mengembalikan ayahnya. Raya kemudian mulai menyanyikan nyanyian ritualnya. Tak lama setelah itu, sesuatu terjadi, kemudian air berterbangan dan menyatu. Tak lama kemudian, Raya dikejutkan dengan kemunculan seekor naga biru tepat di hadapannya. Raya pun menceritakan kejadian pada 6 tahun silam. Dan Raya memberikan potongan permata naga tersebut kepada Sisu. Dan saat Sisu menyentuhnya, seketika tubuh ia bercahaya. Dan Raya percaya bahwa Sisu mampu menyatukan semua permata naga yang hancur dan berharap ini bisa diselamatkan. Kemudian di tempat lain, Namari berusaha mencari Raya karena sudah mencari petahnya. Dan Namari telah menemukan jejak mereka. Namun sesampainya di situ, Raya sudah tidak ada. Sementara Raya dan Sisu setelah sampai di tempat negeri Ekor, namun tempat itu dipenuhi dengan perangkap guna melindungi batu permata naga yang negeri Ekor miliki. Saat dia ingin mengambil permatanya, Raya pun mengambil pecahan permata itu dengan memberikannya kepada Sisu. Dan seketika Sisu pun berubah menjadi seorang gadis. Sisu mengatakan bahwa itu adalah kekuatan sihir dari kakaknya. Dia sangat senang dengan wujud manusianya, begitupun dengan Raya. Tak lama kemudian, Namari tiba-tiba muncul untuk merebut peta dan permata yang Raya miliki. Raya pun berusaha kabur dari serangan Namari dengan memanfaatkan perangkap yang ada di tempat itu. Dan saat itu Raya berusaha kabur untuk menghindari Namari, dan hingga ia menemukan sungai dan langsung terjun ke dalamnya. Dan Raya kemudian naik ke sebuah perahu yang dimana perahu itu dimiliki oleh seorang anak yang bernama Boun, yang menggunakan perahunya sebagai restoran. Lalu Raya meminta Boun untuk pergi dari tempat itu karena Namari dan kawannya masih mengejar mereka. Dalam kemudian Raya memberikan sejumlah koin kepada Boun agar segera pergi dari tempat itu. Melihat Namari semakin dekat, Sisu kemudian terjun ke air dan berubah menjadi seekor naga dan lekas pergi dari tempat itu dengan menggunakan dayungan ekornya. Tak lama berselang, akhirnya ia sampai di negeri Cakar yang dimana penduduknya tinggal di atas air guna menghindari drone, karena drone takut dengan air. Dan saat itu, Raya menceritakan Sisu untuk tinggal di perahu bersama Boun. Sedangkan ia ingin mencari pemimpin negeri Cakar yang bernama Danghai guna merebut pemecahan permata yang pernah dia curi. Kemudian Raya berjalan menuju tempat itu, lalu Raya tak sengaja melihat bayi kecil
yang menangis sendirian. Raya kemudian berusaha menenangkan bayi kecil itu, tapi ternyata itu hanyalah pengalihan licik dari bayi itu. Dia hanya ingin memiliki pecahan batu naga yang Raya miliki dengan bantuan seekor monyet. Raya pun merasa kesal karena si bayi itu adalah penipu. Kemudian Raya berusaha mengejar monyet dan bayi kecil itu. Sementara di sisi lain, Sisu pergi ke kota untuk mengambil barang-barang yang diinginkan, sehingga orang-orang di tempat itu marah dan membuat Sisu merasa ketakutan. Tak lama kemudian muncullah seorang nenek tua yang menyelamatkan Sisu dan membawa pergi. Sementara di sisi lain, Raya akhirnya menangkap anak kecil itu dan mengambil kembali permata naga itu. Dan ternyata anak tersebut adalah anak yatim piatu karena orang tuanya telah menjadi batu. Tak tega melihatnya, akhirnya Raya menawarkan pekerjaan dan merawatnya. Beberapa waktu kemudian, si bayi itu membantu Raya untuk masuk ke tempat itu. Tetapi Raya tidak bertemu dengan Dang Hai. Dia hanya bertemu dengan orang lain, karena Dang Hai telah lama menjadi batu. Kemudian ia menjelaskan bahwa Dang Hai telah digantikan oleh pemimpin yang baru, dan pecahan permata itu juga ada padanya. Ternyata penggantinya adalah nenek yang ditemui Sisu sebelumnya. Dan ternyata nenek tua itu telah membawa Sisu ke sesuatu tempat yang dimana bahwa ia akan dipertemukan dengan permata naga yang ia cari. Namun sialnya, ternyata nenek tua itu malah menipu Sisu. Bukannya bertemu dengan permata naga, Sisu ternyata dimasukkan ke dalam suatu tempat yang dipenuhi dengan ron. Ternyata nenek itu juga mempunyai pecahan permata yang dicari oleh Raya, dan nenek tersebut meninggalkan Sisu dengan menutup pintu tempat itu. Tak sempat ditutup, kemudian Raya datang dan langsung mengambil permata dari nenek tua itu untuk menyelamatkan Sisu dan lekas membawa Sisu pergi. Singkat cerita, akhirnya ia sampai di negeri tulang untuk mengambil pecahan permata berikutnya. Dan Sisu ingin mengambil permata itu dengan baik-baik dengan memberikan hadiah pada pemimpin negeri tersebut. Dengan itu, Sisu berpikir ia dapat mengambil permata itu. Tetapi Raya sangat tidak setuju dengan rencana itu. Dan sialnya, pada saat Raya membujuk Sisu, mereka malah terjebak dari perangkap yang tepat di depan pintu gerbang. Kemudian dia dibawa ke suatu tempat dan bertemu seorang pria yang berbadan besar dan selalu menakuti mereka. Dan akhirnya Tuk-Tuk dan bayi itu datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun di saat itu juga Namari telah berada di luar dan mengepung mereka semua. Dan di saat itu juga Raya menyadari bahwa semua penduduk di negeri tulang juga menjadi korban ron yang hanya tersisa pria itu saja. Dan saat itu akhirnya pria itu membantu Raya untuk kabur dari tempat itu. Sementara ia akan mengalihkan perhatian Namari, dan mereka pun bertarung demi menyelamatkan semua teman-temannya. Dan saat itu Sisu melihat Raya terjatuh akibat pukulan Namari. Sisu datang dengan wujud naganya untuk menyelamatkan Raya. Dan Namari sangat terkejut karena melihat naga dengan pertama kalinya. Dan Namari hanya terdiam menatap naga itu. Kemudian mereka kabur meninggalkan Namari. Sementara di perjalanan Raya menjelaskan ke teman-temannya terhadap wujud asli Sisu. Di saat itu mereka pun bersiap untuk membantu Raya dan Sisu. Lalu pemimpin negeri tulang pun dengan senang hati menyerahkan pecahan permata itu kepada Sisu. Dengan pecahan itu, Sisu kemudian mendapatkan kekuatannya kembali dan sendiri dipimpin oleh Ibu Namari, di mana penjelang di sana, di mana pecahan permata terakhir ada di sana. Raya kemudian merencanakan sesuatu untuk masuk ke dalam negeri itu. Dengan itu mereka harus bekerja sama dan melawan penjaga-jaga yang ada di sana. Tak lama kemudian, Sisu membawa Raya menuju Gerihati untuk menceritakan awal mula ia mendapat kekuatannya. Raya kemudian berencana untuk memberi hadiah berupa kalung naga yang pernah diberi Namari, hingga akhirnya kalung itu sampai pada Namari dan sebuah surat di dalamnya. Tak lama kemudian Namari memberi kode untuk bertemu, juga membawa pecahan naga terakhir yang ia miliki. Dan Raya pun membawa Sisu untuk bertemu dengan Namari. Awalnya berjalan dengan lancar. Namari pun ingin memberikan permata itu pada mereka, namun tiba-tiba Namari berubah pikiran dan ingin memanah mereka. Sisu pun berusaha untuk meyakinkan Namari untuk berbuat baik seperti mereka. Lalu tiba-tiba Raya menyerang Namari karena ia berpikir kalau Namari ingin memanah Sisu.
Hal itu membuat Namari tak sengaja menembakkan panahnya hingga mengenai Sisu. Sisu pun terjatuh dalam air dan Namari pergi meninggalkan mereka. Kemudian semua air di tempat itu seketika menghilang dan surut, yang mana itu sangat berbahaya karena drone bisa sangat mudah untuk masuk ke negeri itu. Dan akhirnya para drone pun datang dan masuk ke tempat itu. Kemudian Raya dengan rasa dendam pergi menemui Namari. Amarah yang sangat juga dirasakan oleh Namari karena ibunya pun telah menjadi batu. Akhirnya mereka pun saling bertarung. Dan kekacauan pun mulai terjadi di negeri itu. Semua orang ketakutan, Bun dan yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan Raya dengan rasa dendamnya akhirnya berusaha mengalahkan Namari. Dia pun hendak membunuhnya. Namari pun mengatakan bahwa dia tidak menginginkan semua itu terjadi. Di saat itu pun Raya melihat temannya yang berusaha menyelamatkan semua orang di tempat itu. Raya pun kemudian ikut membantu semua teman-temannya. Tanpa diduga kemudian Namari datang dan membantu mereka. Dan saat semua sudah terselamatkan, hanya tinggal mereka berlima. Dan para drone sudah mengepung mereka semua. Dengan sisa permata naga itu, mereka mencoba untuk bertahan. Dan Raya kemudian berkata bahwa dengan bersatu kita semua dapat selamat. Raya pun memberikan permata naganya kepada Namari, begitupun teman-temannya. Raya berharap hanya Namari yang akan bisa menyelamatkan, akhirnya mereka semua menjadi batu. Saat itu Namari ingin kabur dengan melihat cewek yang terbuka, tapi Namari merasa bersalah dan memutuskan untuk kembali menyatukan pecahan-pecahan permata naga itu dengan berharap semua bisa terselamatkan. Tak lama kemudian Namari pun ikut berubah menjadi batu. Tak lama berselang permata naga itu pun bercahaya dan menyebarkan seluruh sinarnya ke seluruh dunia dan memusnahkan semua drone yang ada di muka bumi. Hujan pun kini turun dan merubah mereka semua menjadi manusia. Para naga pun akhirnya kembali hidup, begitupun dengan Sisu. Raya dan teman-temannya akhirnya memaafkan Namari dan menerimanya sebagai teman. Satu demi satu dari mereka akhirnya kembali ke keluarganya masing-masing. Begitu juga dengan Raya. Ia kembali ke negeri hati dan akhirnya bertemu dengan sang ayah yang sudah lama dia rindukannya. Raya juga memperkenalkan Sisu pada ayahnya. Di saat itu juga keempat negeri kemudian berdatangan, mereka ingin bersatu kembali dan ingin menjadi Kumandra. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, demikianlah alur cerita dari Raya and Lost Dragon. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Bagi kalian yang suka dan ingin request film animasi alur cerita film, silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe dan share video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.